Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Baik Ananda sekalian, sebelum melaksanakan pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya. Berdoa selesai. Terima kasih. Ananda sekalian, selama di rumah melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini, Ibu berharap kalian tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah ya. Kalau mau keluar rumah, jangan lupa memakai masker, kemudian setelah menyentuh sesuatu, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa juga menjaga jarak dan jauhi kerumunan. Baik Ananda sekalian, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas masih dengan teks prosedur. Jadi kalau pertemuan sebelumnya kalian sudah mengidentifikasi struktur teks prosedur, ya, kali ini kalian akan mempelajari aspek kebahasaan teks prosedur. Ya. Baik, ini aspek kebahasaan teks prosedur. Kemudian kompetensi dasar yang akan kalian pelajari adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur yang dibaca. Setelah pembelajaran ini, diharapkan nanti kalian mampu menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Baik, Ananda sekalian, masih ingat kan teks prosedur itu apa? Iya, betul. Teks prosedur itu teks yang berisi tahapan atau cara-cara dalam melakukan sesuatu, ya. Baik, sekarang kaitannya dengan aspek kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur, kita lihat dulu ya contoh teks prosedur. Kemudian nanti Ibu minta kalian coba menelaah kira-kira aspek-aspek apa saja, aspek-aspek kebahasaan apa saja yang terdapat di dalam teks prosedur. Kita lihat. Ya, ini dia. Cermati teks prosedur berikut. Nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Bagaimana caranya memasak nasi yang baik dan benar? Berikut sarannya. Bahan-bahan ada 2 gelas takar beras, kemudian air secukupnya. Nah, langkah-langkahnya. Yang pertama, cuci beras dengan air hingga bersih. 2, masukkan beras yang sudah dicuci ke dalam panci. Ketiga, masukkan air ke dalam panci setinggi 1 ruas jari tangan dari atas beras. Kemudian yang keempat, masak beras hingga air habis terserap sambil diaduk agar bagian bawah tidak gosong atau bergerak. Kemudian yang kelima, panaskan air di dalam dandang atau panci yang ada saringan. Tinggi air mendekati saringan dalam dandang. Kemudian pindahkan nasi setengah matang yang dipanci ke dandang. Tutup dan kukus hingga nasi matang. Api jangan terlalu besar. Agar hasil nasi lebih maksimal, setelah nasi matang, diamkan dulu selama 5-10 menit sampai uapnya habis. Itulah cara menanak nasi yang perlu diketahui oleh para pemula. Selamat mencoba. Nah, dari teks prosedur ini, coba sekarang kalian tentukan ya atau telaah dari aspek kebahasaannya. Antara lain ada kalimat perintah, kalimat larangan, kalimat saran, kemudian kalimat yang menyatakan derajat atau kuantitas, kemudian kalimat yang mengandung keterangan. Ya, simak baik-baik ini ya, cermati kalimat perintah, larangan, saran, kemudian menyatakan kuantitas, dan kalimat yang mengandung keterangan. Kemudian ada lagi keterangan tujuan, keterangan syarat, keterangan akibat, kemudian penggunaan akhiran i dan akhiran kan, penggunaan kata hubung atau konjungsi. Kita lihat dulu di sini. Ya, ada yang tahu bagaimana kalimat perintah itu? Contoh kalimat perintah seperti apa? Contoh kalimat larangan seperti apa? Kalimat saran seperti apa? Kemudian kalimat yang menyatakan derajat kuantitas, kalimat yang mengandung keterangan, ya.
Kemudian keterangan tujuan, keterangan syarat, keterangan akibat, penggunaan akhiran i dan akhiran kan, serta penggunaan kata hubung atau konjungsi. Gimana dari teks prosedur yang ini nak ya, dilihat manakah kira-kira yang mengandung aspek kebahasaan yang sudah disebutkan tadi. Bagaimana? Sudah menemukan kira-kira kalimat perintah seperti apa, kalimat larangan seperti apa, dan kalimat saran seperti apa? Ya, kita lihat berikutnya. Oke, sepertinya sudah pinter-pinter ya. Baik, kita cocokkan jawaban kalian ya nak ya dengan jawaban ibu. Kita lihat. Nah, ini dia. Coba kalau kalian yang tadi sudah mencoba menjawab, cocokkan dengan jawaban ini. Nah, tadi kalimat perintah banyak sekali ya nak ya. Karena memang di dalam teks prosedur yang menjadi ciri utama adalah kalimat perintah atau kata kerja imperatif ya, kalimat perintah atau kata kerja imperatif. Contohnya di sini semuanya perintah ya. Cuci beras dengan air bersih, masukkan beras yang sudah dicuci, masukkan air, kemudian masak beras hingga air habis, panaskan air, ya, kemudian pindahkan nasi. Nah, jadi ciri dari kalimat perintah ini dia ada intonasi ya, ada intonasi pada saat pengucapannya, intonasinya meninggi dari rendah meninggi. Misalnya masukkan beras ya, kemudian pindahkan. Nah, kemudian ciri yang kedua menggunakan akhiran lah atau akhiran kan. Nah, ini kan di sini pindahkan, kata ya, atau bisa masukkanlah beras, pindahkanlah nasi, gitu. Jadi biasanya menggunakan akhiran lah, tapi di sini tidak menggunakan ya, hanya akhiran kan saja. Baik, kemudian kalimat larangan. Di dalam teks prosedur tadi, cara memasak nasi itu hanya ada satu kalimat larangan, ya ini. Api jangan terlalu besar. Nah, kata jangan inilah yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut kalimat larangan. Kemudian ada kalimat saran. Setelah nasi matang sebaiknya. Nah, di sini yang menunjukkan kalimat saran di sini adalah kata sebaiknya. Ya. Kemudian selanjutnya kalimat yang menyatakan derajat atau kuantitas. Di sini derajat atau kuantitas maksudnya adalah bisa jadi ukuran, bisa jadi batasan. Ya. Jadi 2 gelas takar beras. Nah itu, jadi 2 gelas itu berarti ukuran. Kemudian setelah nasi matang diamkan dulu selama 5-10 menit. Nah itu berarti ukuran. Kemudian angkat secepatnya. Nah kata secepatnya itu berarti batasan. Gitu, ya. Selanjutnya kalimat yang mengandung keterangan alat. Cuci beras dengan air. Nah di sini berarti alatnya adalah air. Ya makanya di sini ada kata dengan yang menunjukkan bahwa itu adalah keterangan alat. Berikutnya keterangan tujuan. Kita lihat di sini, masak beras hingga air habis tersap sambil diaduk agar. Nah, di sini tujuan. Jadi masak beras hingga air habis itu agar apa? Sambil diaduk itu agar apa? Agar bagian bawah tidak gosong atau bergerak. Jadi yang menunjukkan keterangan tujuan adalah kata agar di sini. Selanjutnya keterangan syarat. Jika nasi di panci sudah setengah matang, pindahkan ke dandang. Di sini ada kata jika, jadi syarat, ya. Jadi syarat itu cirinya menggunakan kata jika. Berikutnya keterangan akibat. Masak beras hingga air habis terserap sambil diaduk agar bagian bawah tidak gosong atau bergerak. Jadi akibatnya di sini adalah hingga ya. Akibat tutup dan kukus hingga nasi matang. Maksudnya biar nasinya matang gitu loh ya kalau bahasa gaulnya. Jadi di sini cirinya adalah menggunakan kata hingga. Berikutnya penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Contohnya di sini masukkan beras yang sudah dicuci ke dalam panci. Lumuri daging dengan mentega, misalnya melumuri roti dengan mentega, taburi roti dengan keju dan sebagainya, itu contohnya.
Berikutnya yang terakhir penggunaan kata hubung atau konjungsi. Nah, kata hubung atau konjungsi ini contohnya di sini, agar hasil nasi lebih maksimal setelah nasi matang sebaiknya diamkan dulu selama 5-10 menit. Nah, di sini cirinya ada kata setelah, kemudian konjungsi ada kemudian, lalu, dan sebagainya. Nah, baik. Gimana, Nak? Sudah bisa dipahami? Ya, tadi adalah contoh teks prosedur dengan aspek kebahasaannya, ya Nak ya. Nah, sekarang Ibu jelaskan sedikit. Apa saja sih aspek kebahasaan dalam teks prosedur? Nah, ini dia. Kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Ada kalimat perintah tadi atau disebut dengan kata kerja imperatif, kemudian ada keterangan cara, ada keterangan alat, keterangan tujuan, kemudian ada keterangan derajat atau kuantitas, ada keterangan syarat, ada keterangan akibat, keterangan kalimat atau kalimat saran di sini, kemudian ada kalimat larangan, dan ada penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Oh ya, satu lagi penggunaan konjungsi atau kata penghubung ya. Baik, penjelasannya sebagai berikut. Nah, ini kalimat perintah jelas ya di dalam sebuah teks prosedur. Kalimat perintah itu digunakan untuk memandu orang ya, memandu pembaca agar melakukan tahap-tahap yang diberikan di dalam teks prosedur ya. Jadi tahap-tahap untuk sampai kepada tujuan ya. Jadi di sini tujuannya adalah melakukan sesuatu agar pembaca mau melakukan apa yang diperintahkan. Kemudian ada keterangan cara. Keterangan cara ini ditambahkan pada kegiatan atau langkah yang akan terjadi. Contohnya di sini ya, bungkuslah adonan dengan rapat. Di sini dengan cara rapat. Kemudian keterangan alat. Keterangan alat ini atau verb ini menjelaskan alat yang akan digunakan pada sebuah kegiatan ya dalam teks prosedur. Contohnya dengan canting. Gambar motif batik pada kain dengan canting. Jadi di sini beda, kalau dengan cara berarti ada cara yang dilakukan ya dengan tetap menggunakan kata dengan. Sedangkan kalau keterangan alat ada alat yang digunakan. Jadi dengan canting, dengan sendok dan sebagainya. Selanjutnya ada keterangan akibat. Nah, keterangan ini menambah keterangan akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa atau kegiatan. Di sini misalnya masak nasi hingga matang, goreng adonan hingga kecoklatan, atau masak air sampai mendidih dan sebagainya. Ya, ada kata hingga. Kemudian keterangan tujuan menambahkan informasi tujuan pada kalimat. Misalnya di sini ada katanya adalah untuk, supaya, dan agar nasi matang sempurna, masak kurang lebih 30 menit misalnya seperti itu ya. Berikutnya ada keterangan derajat atau kuantitas. Di sini menambahkan keterangan derajat atau kuantitas atau batasan ya, batasan dalam sebuah teks prosedur. Contohnya di sini, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Angkat kain secepatnya. Jadi di sini batasan ya. Berikutnya terakhir ada keterangan syarat. Keterangan ini menambahkan keterangan syarat jika terjadi suatu peristiwa. Misalnya, jika malam yang digunakan pada canting terlalu panas, maka akan merusak kain. Nah, ini jadi ada syarat. Nah, makanya jika kain tidak akan rusak, gunakan malam yang tidak terlalu panas, dibalik bisa gitu ya. Gimana Nak? Bisa dipahamikah penjelasan Ibu ini? Ya. Mudah-mudahan. Oh ya, ini ada satu lagi ya. Masih ada satu lagi. Oh, baik. Masih ada satu lagi, yaitu kalimat saran, larangan, dan penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Oh ya, di sini kalimat saran pasti ya ada sebaiknya. Ada sebaiknya gunakan air dingin agar adonan cepat mengembang. Jadi cirinya ada kata sebaiknya di sini. Kalau kalimat saran sudah tahu semua pasti ya. Pasti menggunakan kata jangan. Jangan letakkan tanganmu di atas oven, ya nanti terbakar. Berikutnya penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Nah, contohnya di sini, lumuri loyang dengan mentega. Lumurkan mentega pada loyang, sama saja. Ya.
Baik, tapi penggunaan akhiran i dan akhiran ini harus sesuai ya nak ya, harus sesuai. Berikutnya menggunakan konjungsi. Nah ini, konjungsi ini tujuannya adalah untuk mengurutkan kegiatan. Ya, oleskan pada bagian wajah dan biarkan beberapa waktu kemudian tunggu sampai mengering. Atau setelah itu bilas wajah menggunakan air yang bersih. Nah inilah konjungsi-konjungsi atau kata hubung yang menyatakan urutan waktu. Karena di dalam kegiatan dalam tahap-tahap teks prosedur kan ada tahapan-tahapan ya berkaitan dengan waktu. Nah, itu saja nak yang bisa Ibu sampaikan ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat kalian pahami, kalian bisa baca ulang materinya nanti sudah Ibu share, kemudian bisa juga kalian putar ulang video ini untuk lebih jelasnya. Atau kalian bisa juga membaca referensi dari buku pelajaran bahasa Indonesia atau buku-buku lain yang berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia ya nak ya. Atau kalian juga bisa browsing di internet ya untuk mempelajari atau lebih memahami materi yang Ibu jelaskan ini. Tuh. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di pertemuan berikutnya, masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalankan pembelajaran jarak jauh. Kita berdoa bersama semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu secara langsung, tatap muka secara langsung di kelas. Ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, sampai bertemu kembali, tetap semangat belajar, jangan lupa tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya, disiplin juga dalam menyerahkan tugas-tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.